politik yang selama ini tidak pernah peduli, tidak pernah prihatin, tidak pernah melihat penderitaan, kezaliman, kemiskinan kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa kaum tani harus berpartai, kawan-kawan? Kenapa kaum buruh harus berpartai? Kenapa pemuda mahasiswa harus berpartai? Kenapa masyarakat desa, perempuan, dan seluruh kelompok rakyat harus membangun alat politiknya? Karena bagi Kesatuan Perjuangan Rakyat, bagi KPR, bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, tidak ada alternatif lain selain rakyat membangun partainya sendiri. Partainya yang kemudian lahir dari Persatuan Gerakan Rakyat, yang kemudian nantinya akan memimpin perjuangan ekonomi politik. Tetapi harus diingat, partai yang kita maksud bukan semata-mata untuk mengejar pemilu, saudara-saudara sekalian. Partai yang kita maksud bukan semata-mata mengejar administrasi pemilu, tetapi partai yang kita maksud ialah partai yang memimpin gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah. Partai yang kita maksud lahir dari konsolidasi-konsolidasi. Partai yang kita maksud lahir dari perdebatan-perdebatan ilmiah. Partai yang kita maksud lahir dari pendidikan-pendidikan politik, bukan hanya mengumpul KTP dan kemudian ikut pemilu, saudara-saudara sekalian. Sehingga dalam momentum Hari Tani Nasional, Kesatuan Perjuangan Rakyat menyerukan satu tema besar, yaitu wujudkan reforma agraria, membangun satu partai massa. Membangun satu partai massa atau partai gerakan atau partai persatuan yang kemudian nantinya akan memimpin perjuangan ekonomi politik. Sampai kapan partai itu akan ikut parlemen? Sampai kapan partai itu akan ikut pemilu? Sampai kekuatan rakyat kemudian tersadarkan, sampai kekuatan rakyat terorganisir, sampai kekuatan rakyat betul-betul sadar untuk menguasai parlemen sana, saudara-saudara. Karena menguasai parlemen bukan hanya kecakapan lewat retorika, bukan hanya kita pandai berbicara. Menguasai parlemen, rakyat harus pintar membuat regulasi perguruan. Rakyat harus tahu membuat regulasi pendidikan yang berpihak terhadap mahasiswa dan pelajar. Rakyat harus tahu bagaimana membuat regulasi pertanian yang berpihak terhadap petani. Rakyat harus paham bagaimana membuat regulasi perikanan yang berpihak terhadap nelayan. Dan berbagai macam regulasi harus dididik, harus diajarkan lewat sekolah-sekolah politik, lewat pendidikan-pendidikan politik. Sehingga partai yang dibangun oleh gerakan rakyat tidak hanya menjadi partai 5 tahunan sebagai partai-partai yang ada hari ini, hanya menjadi badut pemilu. Ketika di luar drama pemilu, kita tidak pernah mendengar sama sekali partai-partai berpihak terhadap kepentingan rakyat. Hidup rakyat, hidup rakyat. Kapitalisme, imperialisme. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa persoalan agraria, persoalan pemburuan, persoalan BBM, persoalan RKUHP, persoalan seluruh yang terjadi di bangsa ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kekuatan. Tetapi seluruh persoalan di bangsa ini hanya bisa diselesaikan dengan satu perjuangan secara terus-menerus, dengan satu perlawanan rakyat secara terus-menerus, di bawah panji-panji partai yang kemudian tidak ada intervensi dari elit politik bourgeoisie. Partai yang tidak ada intervensi dari kelompok-kelompok atau pemimpin-pemimpin yang dekat dengan kekuasaan. Tetapi partai yang dibangun, kekuasaan yang dibangun harus betul-betul lahir dari persatuan gerakan rakyat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena berbagai gerakan di belahan dunia telah membuktikan
perjuangan mereka dalam merebut parlemen. Sebut saja di Eropa, kita tahu ada Partai Syriza. Partai Syriza yang kemudian itu pemilu di Yunani, dan kemudian di tahun 2012 berhasil mendorong kader-kader Partai Syriza untuk mengikuti pemilu. Apakah Partai Syriza lahir hanya mengumpulkan KTP? Tidak, saudara-saudara. Partai Syriza lahir dengan perlawanan melawan korupsi. Partai Syriza lahir dengan perlawanan melawan krisis yang terjadi di Yunani. Begitupun Partai Podemos yang ada di Spanyol, Partai Pekerja yang ada di Brazil, Partai MAS yang ada di Bolivia, Partai PSUV yang ada di Venezuela. Semua partai-partai gerakan rakyat dibangun di belahan dunia, bukan semata-mata hanya untuk kejar pemilu, saudara-saudara sekalian. Tetapi mereka lahir dari sebuah perlawanan, pergolakan, pemogokan rakyat di pabrik-pabrik, pemogokan di desa-desa, perlawanan di kampus-kampus, sehingga muncul satu jawaban bahwa perjuangan parlemen tidak bisa diselesaikan tanpa membangun satu politik alternatif, membangun kekuatan rakyat di bawah kepemimpinan. Kenapa Kaskus harus menjadi pemimpin? Hidup rakyat Indonesia. Kenapa Hidup Kaskus yang harus menjadi tongkat stafet dari perubahan bangsa ini? Karena kelas buruh lah, kelas pekerja lah yang kemudian seringkali setiap hari berhadapan dengan kekuasaan kapitalisme, sehingga kekuatan partai politik yang dibangun, kekuatan partai alternatif yang dibangun harus dibawa kepemimpinan kelas pekerja. Tidak bisa lagi petani berjuang sendiri, tidak bisa lagi mahasiswa berjuang sendiri-sendiri, tidak bisa lagi kaum buruh berjuang sendiri-sendiri. Tetapi hari ini pada momentum Hari Tani seharusnya kita mulai menyatukan gagasan. Ya, selamat datang buat kawan-kawan Serikat Petani Indonesia atau SPI, dan kenapa seluruh kawan-kawan.